ilmu kita yang seperti ini katakanlah bukan langsung dari Nabi Muhammad ya, tapi melalui ulama-ulama kita. Ya, baik. Dan ketika kita menemukan pendapat ulama juga diusahakan dikemukakan di kitab apa, jilid berapa, halaman berapa, siapa pengarangnya ini. Jadi detail Pak Ki ya. Setiap pertanyaan itu langsung dijelaskan dalilnya mana. Kalau di Al-Qur'an di mana, kalau hadisnya apa, riwayat siapa, itu detail berapa, di Sahih Bukhari-nya, Sahih Muslimnya. Artinya kita bukan asal menjelaskan sesuai dengan kemauan kita, tapi berdasarkan dalil dan hadis-hadis yang sahih itu. Baik, insyaallah. Dan itu Pak Andre di dalam masalah menjelaskan hukum ini tidak bisa sembarangan. Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih yang pertama kali di dunia ada, dikatakan la yahilu li ahadin ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Artinya tidak halal bagi seseorang berkata ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, kecuali harus ada dasarnya baik dari Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an atau misalnya sunnah hadis Nabi, ijma ulama dan qiyas, itu merupakan dasar-dasar untuk menetapkan suatu hukum. Betul. Ya, sehingga betul-betul yang kita kemukakan ini insya Allah punya dalil, punya dasar, tidak asal-asalan istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, kita berjumpa kembali untuk membahas kajian kita berikutnya. Pada episode yang kedua ini insyaallah kita akan menyajikan kajian umat bertanya, ulama menjawab. Pemirsa, di kajian yang sebelumnya kita sudah kenalkan narasumber kita, yaitu Al-Mukarrom Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haji Andre. Pemirsa, kalau kita melihat sosok beliau di episode yang sebelumnya, maka ini sedikit saya berikan prolog ya. Beliau itu adalah salah satu pendiri, yaitu pendiri pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang lokasinya ada di Bedahan, Sawangan, Kota Depok. Kemudian beliau juga sebagai pimpinan atau ketua umum Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok. Kemudian yang ketiga, beliau itu juga sebagai dosen ya, dosen pasca sarjana IIHI ya, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Kemudian beliau juga sebagai pembimbing atau sebutannya sebagai mufti. Mufti itu artinya pemberi fatwa. Sebagai ustadz yang sekian banyak itu beliau yang diberikan peran untuk memberikan fatwa atau kebijakan sesuai dengan hukum syariah yang hanya satu yang diikutin. Jadi Muhammad sekarang ada 10 ustadz. Nah beliau nih yang dipercayakan itu adalah di NRA, di PT NRA atau Nur Rima Al-Wali yang ada di Jakarta. Baik, itu sekilas tentang narasumber kita, dan kita akan membahas berikutnya yaitu pada episode kedua ini, yaitu tentang umat bertanya, ulama menjawab, karangan beliau. Nah pemirsa, karangan beliau ini bukan sini aja, banyak sekali. Ini adalah salah satu contoh yang ada di depan saya. Ini adalah karangan-karangan beliau. Ya nanti mungkin akan kita lengkapkan nanti di keterangan ada di bawah. Insya Allah kita akan ungkapkan, dan linknya dari kitab-kitab yang ada atau buku-buku yang dikarang oleh beliau nanti kita akan sampaikan di channel ini. Insya Allah. Baik Pak Ki, kita berlanjut nih Pak Ki pada sesi berikutnya atau di episode yang kedua ini ya. Mungkin masalah penamaan buku ini. Iya. Pak Ki, yang sebelumnya kita teruskan dalam satu pertanyaan yang berikutnya yang ada di buku ini. Ini kan di kitab ini atau buku yang dikarang Pak Ki ini yang umat bertanya, ulama menjawab untuk seri A ini. Ini kenapa sih dikatakan umat bertanya, ulama menjawab? Judulnya
Ya. pas banget ya, gitu Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Bapak Haji Andre yang saya hormati, berkaitan dengan pertanyaan yang menurut saya bagus untuk mungkin diberikan sedikit penjelasan, karena mungkin di antara pemirsa ada yang bertanya-tanya kenapa buku ini diberi nama atau diberi judul Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Ya, karena Pak Haji Andre, bahwa isi atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku ini merupakan pertanyaan dari umat, ya. di mana tadi dikemukakan bahwa saya sebagai katakanlah ketua Majelis Ulama di Kota Depok dari tahun 2003 sampai sekarang 2020. Nah, di mana di setiap hari Senin istilahnya ada sepekan kajian sekali ada kajian di mana saya ngajar tafsir Al-Quran dan gantian dengan hadis. Dan setiap kajian itu setelah ngaji tafsir juga ngaji hadis, dibuka forum tanya jawab. Di mana tanya jawab tadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang bagus langsung dicatat ya. Sehingga menurut saya ini pertanyaan ini alangkah bagusnya kalau kita jawab nanti ditulis dalam buku. Kemudian juga saya punya mahasiswa yang kami ajarkan di Institut Ilmu Al-Quran. Bahkan sebelumnya saya diberi amanah ngajar di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, di 3 fakultas, baik itu di Fakultas Syariah, Usuluddin dan Tarbiyah. Nah, ketika kita diskusi dengan mereka ini, banyak pertanyaan yang bagus-bagus kita catat. Nah, pertanyaan itu yang akhirnya dicurahkan di buku ini. Kemudian juga di masyarakat kadang-kadang melalui katakanlah surat atau dulu itu ada SMS istilahnya, banyak dari sebelum medsos tuh. Nah, itu yang bagus-bagusnya kita catat. Dan sekarang ini kurang lebih sudah ada 1000 pertanyaan. Subhanallah. Nah, setiap buku itu kita kurang lebih 100 buku, 100 masalah, pertanyaan. Sehingga kalau 1000 saja insya Allah jadi 10 buku. Insya Allah, baik. Karena setiap buku kurang lebih 100 masalah agama. Dan ini baru ada 2 seri ya Pak Kiai ya? Baru 2 seri dan sekarang sedang kita kerjakan untuk berikutnya. Seri berikutnya. Karena dengan buku-buku itu juga banyak kesibukan sehingga tidak setiap hari menjawab. Baik ya. Baik pemirsa, mudah-mudahan setiap pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah beliau atau mahasiswa beliau ini bisa juga menjadi pertanyaan kita yang nggak tahu ya. Mungkin sama gitu Pak Kiai ya. Jadi insya Allah ini bisa menjadikan pencerahan untuk semua umat insya Allah. Terus tadi yang mungkin baru dijawab satu kenapa buku ini jadi judulnya Umat Bertanya. Jawaban yang keduanya ulama menjawab. Kenapa ada istilah ulama menjawab? Karena dalam setiap pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang kami berikan di dalam buku ini, selain kalau misalnya dalilnya ada dalam Al-Quran, kita katakanlah tuliskan dalilnya berupa ayat-ayat Al-Quran. Kalau misalnya ada hadisnya, kita masukkan dalil dari hadisnya. Dan kalau misalnya setelah Quran hadis ini, fatwa-fatwa ulama, kawal-kawal ulama dari kitab-kitab kita juga kemukakan. Jadi kita menghargai juga pendapat para ulama setelah Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang ada orang sekarang ini Quran hadis aja, sehingga kayaknya fatwa ulama yang muktamad dan muktabar yang bisa kita ikuti seolah-olah kurang dikesampingkan. Nah, saya tidak mau seperti itu, karena kan ilmu kita yang seperti ini katakanlah bukan langsung dari Nabi Muhammad, tapi melalui ulama-ulama kita. Dan ketika kita menemukan pendapat ulama juga, diusahakan dikemukakan di kitab apa, jilid berapa, halaman berapa, siapa pengarangnya ini.
Jadi detail Pak Kiai ya. Iya, Setiap iya. pertanyaan itu langsung dijelaskan dalilnya mana. Dalil yang mana? Kalau di Al-Qur'an di mana, kalau hadisnya apa, riwayat ya, siapa, riwayat siapa itu di jadi jilid detail ya. berapa, di Sahih Bukan- Bukhari-nya, Sahih Muslimnya. Artinya kita bukan asal menjelaskan sesuai dengan kemauan kita, Iya. tapi berdasarkan dalil dan hadis-hadis yang hadis sahih di Nabi. situ. Baik, insyaallah. Dan itu Pak Andre, di dalam masalah menjelaskan hukum ini tidak bisa sembarangan. Kata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, sebuah kitab usul fikih yang pertama kali di dunia ada, dikatakan la yahilu li ahadin ayyakula halal wala haruma illa min jihati dalil alkitab was sunnah wal ijma wal qiyas. Artinya tidak halal bagi seseorang berkata ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, kecuali harus ada dasarnya baik dari Al-Qur'an, yakni Al-Qur'an atau misalnya sunnah hadis Nabi, Iya. ijma ulama dan kias, itu merupakan dasar-dasar untuk ya. menetapkan suatu hukum. Betul. Ya, sehingga betul-betul yang kita kemukakan ini insya Allah, Insya Allah, ya. punya dalil, Ya. punya dasar, tidak asal-asalan istilah. Baik. Pemirsa, makanya kalau kita mau lihat selain kita mendengar kajian ini, ya nanti kalau bisa dibeli nih bukunya. Ada di toko-toko atau kalau enggak nanti telepon, ada di channel ini seolah kita akan Ya. tuliskan Mudah-mudahan alamatnya, berkah ya. ya. Insya Allah kita bisa menyimak baik secara visual maupun secara detail di bukunya seperti apa, dan dalilnya kita bisa ada rujukan yang jelas insya Allah. Iya, jangan sampai Jangan- ngajinya jangan hanya kadal Iya, jiping ngaji ngopi, gitu. apalagi jeder sambil nyender. Iya, Akhirnya iya. jituk ngajinya sampai ngantuk. Iya, saya lagi nggak nyadar. Ya, ya. Baik pemirsa, Ya. kita akan mulai pada kajian berikutnya. Ini sebagai prolog aja. Mudah-mudahan ini bisa dicerna dengan baik oleh para umat ya. Insya Allah bisa membawa kemaslahatan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bagi kita teruskan kajian kita yang episode yang lalu. Kita menginjak pada episode yang kedua ini, kita akan membahas tentang satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya, pada masa sekarang banyak dijual atau diperdagangkan ikat pinggang atau sabuk yang terbuat dari kulit ular. Ya. Bagaimanakah kalau ikat pinggang tersebut dipakai sewaktu sholat? Apakah sholatnya sah? Itu? Baik. Nah gitu Pak Gi. Ya. Nah mudah-mudahan ini bisa dijawab dengan baik Pak. Silakan Pak Gi. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Andre yang saya hormati, ini saya kira pertanyaan yang bagus yang perlu kita ketahui ya jawabannya, di mana di dalam buku ini saya sudah memberikan penjelasan bahwa ular itu termasuk binatang yang haram dimakan. Oleh karena itu kulitnya pun najis, tidak boleh dibawa salat kecuali bila sudah disamak. Cara menyamak kulit ya binatang ini ialah membersihkan dan membuang sisa kulit yang bisa membusuk. Apakah membuangnya dengan alat seperti pisau atau dengan meredam dan merebus seperti orang merebus kulit untuk bahan sepatu, tas, dompet dan yang lainnya. Sesudah dibersihkan lalu dikeringkan, walau dibuat mangkok air pun tidak akan busuk. Jika ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular yang sudah disamak, berarti tidak najis lagi. Dengan demikian berarti suci dan sah salat seseorang yang memakainya, yakni memakai sabuk atau ikat pinggang dari kulit ular. Ya. Dengan syarat kulit ularnya itu telah disamak. Disamak ya. Ya, jadi pengertian disamak tadi itu dibersihkan sebersih-bersihnya, disikat sehingga lendiran-lendiran lemak-lemak yang ada di kulit tadi dibersihkan, kemudian dikeringkan sehingga ketika dimasukin air pun tidak menjadi busuk. Tidak busuk. Ya, tidak bau. Ya, ya. Karena kan sudah bersih sebersih-bersihnya. Nah, mungkin kita ingin kemukakan dalil. Ya, Ya. dalil. Karena ada ungkapan Pak Andre, bahkan ada sedikit kelakar di dunia pesantren itu, katanya al-amru bid dalil sabit wal amru bila dalilin sulit.
jadi ini ada campuran antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia ya. Karena sama-sama ada itnya. Jadi sekali lagi ada ungkapan al-amru bid-dalil tsabit wal amru bila dalilin sulit. Artinya apa? Al-amru bid-dalil, sesuatu masalah kalau disertai dengan dalil ya Quran, hadis atau ijma ulama tadi, kias ini sabit, itu artinya kuat, mantap. Jadi punya dasar yang kuat. Wal amru bila dalilin sulit. Tapi kalau sesuatu masalah tidak didasari dengan dalil, hanya pendapat saya, menurut logika dan sebagainya, dalilnya mana? Qurannya mana? Hadisnya mana? Ya katakanlah fatwa ulamanya mana? Nggak ada. Sulit untuk diterima ya. Sulit itu bahasa Arabnya sebenarnya su'ubah. Ya, su'ubatun itu sulit ya, bahasa Inggrisnya difficult. Ya, jadi artinya ini hanya untuk menunjukkan aja bahwa memang suatu masalah, apalagi nyangkut masalah agama, masalah hukum, apalagi kan ini kaitan dengan ikat pinggang yang mau dipakai sholat ya. Masalahnya ikat pinggang dari kulit ular ini apakah harus dilepas itu ketika mau sholat atau bisa dipakai? Ini kan menurut saya penting. Jamaah ini, pemirsa ini harus tahu. Ya mungkin saja kan walaupun dia ibu-ibu nggak pakai gesper atau sabuk atau ikat pinggang dari kulit, mungkin suaminya atau mungkin juga anaknya kan bisa terjadi. Sehingga ibu ditanya, Bu bagaimana nih saya pakai gesper dari kulit ular, boleh nggak? Nah ibu juga walaupun nggak pakai sendiri tapi harus tahu, bisa menjelaskan bahwa dalam istilah pengajian atau mendengarkan uraian dari Ahmad Dimyati Badrul Zaman misalnya begini, apalagi ada videonya. Nah oleh karena itu supaya mantap istilahnya ada dalilnya, ini ternyata ada di dalam hadis sahih. Jadi halaman 14 ya Andre dikatakan bahwa jawaban ini berlandaskan beberapa dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan fatwa para ulama panutan kita berikut ini. Yang pertama dijelaskan dalam kitab Nailul Autor. Nailul Autor ini perlu mungkin sedikit diberikan komentar, adalah sebuah kitab koleksi hadis-hadis hukum yang dikarang oleh namanya Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani. Ya beliau ini seorang ulama ahli hadis dari Yaman. Selain beliau juga ahli tafsir, saya punya kitab tafsirnya itu berjilid-jilid Pak. Namanya kitab tafsir Fathul Qadir ya, itu karangan Imam Asy-Syaukani juga. Khusus hukum ya Pak? Kalau ini kitab Nailul Autor Syarah Muntaqal Akhbar itu khusus, artinya terkenal dengan koleksi hadis-hadis hukum, dan itu sampai 5 jilid tebal kitabnya itu. Nah di dalam koleksi hadis-hadis hukum yang dihimpun oleh Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani ini dari Syaukan Yaman, beliau mengutip sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan Ibnu Majah dan Tirmizi. Ya, ada di dalam kitab Nailul Autor juz pertama halaman 76. Bunyi hadisnya An Ibnu Abbas qala, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya, kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi. Dan Ibnu Abbas ini Pak Ustaz Andre adalah nama lengkapnya Abdullah bin Abbas ya, tapi terkenal di masyarakat atau dalam kitab-kitab dengan disingkat Ibnu Abbas, anak laki-laki dari Abbas. Nama aslinya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas ini adalah anak paman Rasulullah, kenal Abbas ya, paman Rasul. Dan ketika masih kecil, kira-kira ya usia 10-12 tahunan, Ibnu Abbas ini sudah istilahnya didoain oleh Rasulullah. Jadi sambil oleh Rasulullah dirangkul, didekap, kemudian Rasulullah berdoa. Yang doanya sangat masyhur, ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, yakni Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak ini, yakni Abdullah bin Abbas ini dalam masalah agama, dan berilah ilmu dalam takwil, dalam tafsir Al-Quran. Sehingga terkenal dengan turjumanul Quran, dia juru bicaranya Al-Quran. Nah, Ibnu Abbas ini beliau berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar
Rasulullah SAW bersabda. Jadi Ibnu Abbas ini mendengar Rasulullah bersabda, sabdanya adalah ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Ya. Jadi bunyi hadisnya Rasulullah bersabda ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Artinya apa? Artinya kata Ibnu Abbas, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, kulit apa saja yang telah disamak maka sungguh menjadi sucilah dia. Yeah. Nah, ini sebagai dalil. Tadi kan dikatakan, kenapa saya katakan bahwa kulit ular yang walaupun haram dimakan dagingnya ular itu, tapi ya dan kulitnya najis, tapi ketika setelah disamak dibersihkan menjadi suci. Nah, karena ada hadis Nabi, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Yeah. Kulit apa saja yang telah disamak maka sucilah dia. Apakah itu termasuk semua kulit binatang yang lain, Bang? Atau Ya. hanya khusus ular aja? Ini kan ihabin ini istilah dalam tata bahasa Arabnya Pak Andre disebutnya isim nakirah. Ya. Di dalam Alfiyah dikatakan nakiratun qabil al-mu'asyirah aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Jadi artinya bukan isim ma'rifat. Jadi kalau isim ma'rifat itu ada semacam kekhususan, tapi kalau nakirah itu bersifat umum. Jadi berarti kulit apa saja yang disamak, ya, dubigo faqad tahura, sungguh ialah menjadi istilahnya tahura itu suci lah dia. Ya, makanya di dalam keterangan berikutnya Haji Andre, ini kita kutip misalnya di dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i di halaman 16. Di halaman 16 ada keterangan Imam Syafi'i langsung di dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini sebuah kitab fikih 5 jilid tebalnya. Namanya singkat sekali Al-Um yang artinya induk, ya, karena kitab-kitab fikih setelahnya semacam bahkan dari mulai mungkin dari Safinah, kemudian kitab Takrib, kemudian kitab Kifatul Ahyar, kitab Mihatuzan sampai kepada Tuhfah dan sebagainya, itu menginduk kepada kitab Al-Um ini. Nah, di dalam kitab Al-Um halaman 16 di sini dikatakan, fa amma jildu kulli zakiyin yukalu lahmuhu fala ba'sa ayyashraba wa yatawaddaa fihi wa ilam yudbag, ya, wa ilam yudbag li anna taharat zakat waqa'at alaihi. Fa idza tuhural ihab fa idza tuhural ihabu shalla fihi wa shalla alaihi wa juludu zawatil arhah as-siba wa ghairuha mimma la yukalu lahmuhu sawa'un zakihu wa mayituhu li anna zakata la tuhilluha fa idza dubigot kulluha tahurat li annaha fi ma'ani juludil maitah illa jaldal kalbi wal hinzir fa innahuma la yathurani bihalin abadan. Nah, di dalam keterangan Imam Syafi'i, yakni nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa setiap kulit binatang sembelihan yang halal dimakan dagingnya, tidak mengapa atau boleh seseorang minum dan berwudu pada bejana yang terbuat dari kulit binatang tersebut sekalipun tidak disamak terlebih dahulu, karena kesucian sembelihan itu telah terdapat padanya. Jika kulit itu suci, maka seseorang boleh membawanya dalam sholat dan boleh pula menggunakannya sebagai hamparan atau sajadah ketika salat. Adapun kulit-kulit binatang buas dan yang lainnya, yaitu binatang yang tidak halal dimakan dagingnya, sama saja apakah matinya disembelih atau tidak disembelih, karena sembelihannya itu tidak dapat menghalalkannya. Bila telah disamak seluruhnya menjadi sucilah dia, karena termasuk ke dalam pengertian kulit bangkai, kecuali kulit anjing dan babi. Kedua kulit tersebut walau disamak sama sekali tidak dapat menjadi suci sampai kapanpun. Demikian dalam kitab Al-Um juz pertama dan halaman 8. Nah, jadi kalau kita menyimak atau simpulkan dari keterangan ulama besar mujtahid agung yang bernama Imam Syafi'i ini, yang nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah,
bahwa semua kulit itu kalau misalnya yang halal dimakan dagingnya, ya maka kulitnya nggak perlu disamak lagi lah untuk dipakai saja. Bisa digunakan. Tapi kalau kulit dari binatang buas atau yang haram dimakan dagingnya tidak bisa langsung digunakan untuk sholat dan sebagainya, tapi harus disamak dulu. Namun tidak semua binatang bisa disamak ketika ya sudah jadi bangkai tadi. Ada pengecualian di sini. Ya, ini yang harus dijelaskan. Istilah ada istisna ya, ada pengecualian, yakni jildul kalbi wal hinjir. Ya, jadi dua binatang itu ya nggak boleh. Dua binatang ini tidak boleh, artinya walaupun disamak bagaimana tetap aja nggak boleh. Najis saja. Tidak bisa seperti yang binatang yang lain. Baik. Nah, kemudian sebagai tambahan pada kitab namanya Fathul Qorib halaman 4 ya. Ini Fathul Qorib ini karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan wajuludul maitati kullu hatta tuhurubid dibab sawaun bi zalika maitatu makulil lahmi wa ghairuhu. Jadi setiap kulit bangkai menjadi suci karena disamak, sama saja dalam hal tersebut baik bangkai yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal dimakan dagingnya, dikecualikan tadi anjing dan babi ya. Itu bisa untuk disamak asalkan bukan anjing dan babi tadi. Jadi ada pengecualian dua binatang itu bagi. Dua binatang. Jadi artinya nggak bisa disikapi bahwa semua binatang itu kalau udah dibersihin bisa digunakan, tidak gitu ya. Ya. Nah, jadi ada dua itu yang tidak boleh dikecualikan. Kalau selain binatang anjing dan babi, asalkan walaupun tidak halal dimakan dagingnya kayak ular, asalkan sudah disamak dengan baik, maka bisa digunakan untuk sabuk dan dipakai sholat. Baiknya. Baik Bang Syah, memang kalau kita membaca buku ini lebih enak kalau kita mendengarkan langsung dari narasumber ya. Jadi kalau dari narasumber itu bisa dijelaskan detail Pak Kiai ya. Jadi sambil kita nanti membaca kalau semua pemirsa bisa membaca buku sambil menyimak video ini nanti lebih cepat paham apa artinya di dalam pertanyaan itu, karena setiap pertanyaan itu memang dijawab secara detail itu Pak Kiai. Insyaallah. Baik. Baik pemirsa, kita berlanjut karena memang durasi kita terbatas. Kita berlanjut pada pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Baik pemirsa, berikutnya kita akan tanyakan pada narasumber Pak Kiai. Ada pertanyaan yaitu berhubungan dengan cara bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk. Nah pertanyaan begini Pak Kiai, bagaimanakah cara bermakmum kepada seorang imam yang karena mempunyai penyakit tertentu maka ia tidak mampu berdiri sehingga sholatnya sambil duduk, sementara kami makmum mampu berdiri? Apakah kami makmum harus duduk karena mengikuti imam atau tetap berdiri Pak Kiai? Baik. Ya, silakan Pak Kiai. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah dan Andre yang saya hormati, ini juga pertanyaan yang bagus yang perlu kita ketahui bersama mengenai masalah ya bagaimana kalau misalnya katakanlah di suatu tempat ada seorang imam yang mungkin karena sesuatu hal, katakanlah sakit misalnya, sehingga untuk berdiri itu menjadi sulit, susah. Jadi bisanya duduk. Nah sementara mungkin makmum yang lain dalam segi bacaan dan yang lainnya mungkin dipandang kurang gitu. Nah sehingga menyuruh ya imam tadi untuk menjadi ya imam sementara beliau sedang dalam keadaan sakit misalnya. Nah yang jadi pertanyaan di masyarakat ini termasuk yang penanya kepada saya adalah bagaimana kalau misalnya imam tadi sholatnya duduk karena nggak bisa berdiri, sementara kita makmum ini yang sehat, apakah harus mutaba'ah, harus ya mengikuti dengan imam sehingga kami juga ikut duduk semuanya di belakang ini, atau karena kami mampu berdiri, kami mau berdiri saja gitu kan? Nah ini yang menjadi pertanyaan di kalangan di masyarakat lah, yang perlu kita bahas. Di sini saya
udah jelaskan, berarti di halaman 18 ya, bahwa telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih bahwa di antara rukun-rukun sholat itu ialah al-qiyamu lil qadir. Ya, berdiri bagi orang-orang yang kuasa atau yang mampu untuk berdiri. Ya, walaupun imam duduk ya, karena tidak mampu berdiri atau ajizan anil qiyam. Bagi para makmum yang mampu berdiri tetap harus berdiri, tidak boleh duduk mengikuti imam. Nah, jadi maksudnya walaupun katakanlah imamnya duduk karena enggak mampu, sementara makmum mampu berdiri, tetap si makmum itu harus berdiri aja, tidak mengikuti duduk dengan imam. Masalahnya mungkin dalil bahwa kita ini sholat ini harus berdiri bagi yang mampu, karena ada hadis sahih, Andre, ada riwayat bahwa seorang sahabat Nabi namanya Imran bin Husain, ya, Husainnya kadang-kadang kita dalam bahasa Arab itu ada pakai ha, sin kecil, iya nun, Husain, tapi kalau ini Imran bin Husain, jadi ha, sod, iya nun, jadi nama bapaknya namanya Imran bin Husain. Ini Imran bin Husain ini pernah curhatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bahwa li bawasir, artinya saya ini wahai Rasulullah punya penyakit wasir, beliau ini, sehingga untuk masalah sholat, untuk berdiri nggak mampu. Bagaimana caranya kami sholat wahai Rasul, saya sholatnya bagaimana supaya diterima oleh Allah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sholli qaiman ya fa'ilam tastati faqaidan. Artinya kata Nabi, sholatlah Anda berdiri, tapi kalau nggak bisa berdiri, nggak mampu untuk berdiri, baru duduklah. Nah, berarti dari hadis Nabi Muhammad SAW ini, bagi orang yang mampu berdiri maka harus berdiri. Dan ulama mengatakan berdiri ini ketika sholat merupakan sholat fardu ya, merupakan salah satu rukun dalam sholat. Sehingga enggak sah orang yang sehat mampu berdiri tapi sholatnya duduk. Kecuali nanti dalam sholat sunat baru boleh, walaupun pahalanya separuh dari yang berdiri. Tapi dalam sholat fardu ini, karena ada hadis Nabi sholli qaiman, sholatlah sambil berdiri, fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak mampu berdiri baru duduk, berarti kan harus berdiri dulu. Kecuali kalau nggak mampu. Nah, jadi oleh karena itu bagi si imam ya sah sholatnya sambil duduk di depan. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu berdiri. Nah, bagi makmum karena mampu berdiri, tetap harus berdiri. Makanya untuk lebih jelasnya saya kutipkan keterangan dari kitab namanya Al-Muhazzab ya, karangan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi namanya. Beliau mengatakan wa yajuzu lil qaimi ayyusalli khalfal qaidi li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla jalisan wan nasu khalfahu qiyamun. Artinya dan boleh atau sah bagi orang yang mampu berdiri sholat di belakang atau bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk. Karena Nabi Muhammad SAW pernah sholat sambil duduk, sedangkan manusia atau para makmum di belakangnya berdiri. Nah, kitab Al-Muhazzab ini, alhamdulillah saya sudah miliki Pak Andre 2 jilid tebalnya, ya, telah diberikan syarah atau komentar oleh Imam An-Nawawi namanya. Nama lengkapnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, wafat 676 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhazzab ya, jilidnya jilid 4 halaman 264 ya. Beliau mengatakan hadzal hadis fis sahihain wa kanat hadis salatu zuhri yaumas sabti awil ahadi tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain rawahul Baihaqi ya. Artinya hadis ini maksudnya adalah hadis yang tadi disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Al-Muhazzab, yakni Nabi Muhammad sholatnya duduk sementara para sahabat sholatnya berdiri. Ini kata Imam An-Nawawi sebagai pensyarahnya, pengurainya adalah hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi istilah fis sahihain ini sudah menjadi masyhur
dan sudah maklum di kalangan ahli-ahli hadis. Yang dimaksudkan adalah Sahihain, 2 kitab sahih, maksudnya kitab sahih Bukhari dan kitab sahih Muslim. Wa kanat hadhihi shalah salat az-zuhri yaum as-sabti awil ahad. Dan salat yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya ini adalah salat zuhur. Harinya ada 2 riwayat, ada mengatakan hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, kita enggak nyebut hari Minggu tapi hari Ahad di sini, awil Ahadi ya. Enggak yaumas sabti awil minggu'i. Tapi yaumas sabti awil Ahadi. Dan saya sudah bahas kenapa di kalender ini Pak Andre kalau yang 6 hari menggunakan bahasa Arab, tapi yang satu kok nggak pakai bahasa Arab? Kan dari mulai Yaumul Isnin ya, hari Senin, Selasa, Yaumul Sulasa dari Salasa, kemudian Arbi'a dari Arba'atun, kemudian Yaumul Khamis dari Khomsah, Yaumul Jum'ah dari Jum'atun ya, Yaumul Sabti ya dari Yaumul Sabtu ya Sabt. Nah kemudian harusnya Yaumul Ahad kok jadi Yaumul Minggu. Nah ini ada sejarahnya. Dan di pertanyaan-pertanyaan yang edisi yang akan datang kita kupas. Dan saya anjurkan kepada umat Islam hendaknya kita kembali ke asli lah ya, yakni mengucapkan hari Ahad. Nah di sini hari Sabtu atau Ahad. Tuwfiya sallallahu alaihi wasallam yaumal Isnin, sedangkan Rasulullah SAW wafatnya pada hari Senin. Jadi artinya setelah beliau melakukan sholat berjamaah dengan sahabat, dengan beliau duduk, sahabatnya pada berdiri itu nggak lama. Karena setelah beliau melakukan itu, hari Seninnya beliau meninggalkan alam fana ini. Nah, kemudian kita tambahkan juga di dalam kitab karya Imam Syafi'i ya, juz 1 halaman 152, walau sholat ahadun yutikul qiyamah khalfa imamin qaidin faqa'ada mah lam tujzihi sholatuhu. Kata Imam Syafi'i dalam fatwanya, jika seseorang sholat yang mampu berdiri bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk, kemudian orang makmum itu duduk mengikuti imamnya, maka tidak sah sholatnya. Udah bisa dipahami itu? Jadi ketika ada orang mampu berdiri, ada imamnya duduk, tapi dia ikut duduk kayak imam. Nah kata Imam Syafi'i, ini enggak cukup nih, enggak sah. Jadi harus karena dia punya kemampuan. Padahal dia udah kemampuan. Yang makmum tadi. Yang makmum tadi kan sudah ada kemampuan untuk berdiri. Kenapa duduk? Padahal kan sholat itu harus berdiri, harus ruku, harus i'tidal. Ketika duduk kan agak susah juga. Yang normal seperti biasa. Dan ada anjuran yang menurut saya bijaksana dari Imam Syafi'i dalam kitab namanya Mukhtasar Muzani ya, di keterangan halaman 20 di sini. Ya, di sini kan saya kemukakan dulu, sebaiknya bagi imam yang sakit sehingga tidak mampu berdiri, jika melihat di antara para makmum ada yang kelihatannya pantas menjadi imam sekalipun muridnya sendiri, agar menyerahkan kepada orang tersebut. Jangan mempunyai sifat ananiyah atau egois ya. Ya, ada istilah bahasa Arabnya ananiyah, istilahnya di Indonesia jadi egois. Karena dalam riwayat Bukhari dan Muslim diterangkan ketika Rasulullah SAW sakit, beliau juga menyuruh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam ya. Makanya dalam hal ini Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Muzani jilid 1 halaman 110 sampai 111 beliau berkata, wa uhibbu lil imam idza lam yastati'il qiyama fi shalah ayyastakhlifa. Artinya, dan saya menyukai seorang imam apabila tidak mampu berdiri dalam sholatnya agar ia mencari pengganti ya. Jadi artinya ketika ada imam merasa berat untuk berdiri. Nah sementara di antara jamaah atau ada muridnya yang katakanlah pantas, ada kemampuan untuk jadi imam. Karena kan jadi imam juga tidak sembarangan. Ada hadis Nabi, aqra'uhum li kitabillah, ahakum bil imam aqra'uhum li kitabillah. Yang paling berhak menjadi imam, yang paling qori, bagus bacanya terhadap kitab Allah dan persyaratan-persyaratan yang lainnya. Nah, kalau misalnya di antara jamaah ada yang kayaknya pantas nih untuk menjadi imam, nah
ustadz atau kiai tadi hendaknya mempersilahkan Dipersilahkan. yang lain. Iya. Beliau duduk, yang imam tentu kan berdiri. Iya. Jadi sama-sama jamaah yang berdiri. Iya. Beliau duduk. Jadi tidak gos gitu Pak ya. Tidak gue Kalau bahasa Bagi tidak murugul. tidak merugulnya. Ya itu penjelasan. Jadi kesimpulannya Pak Andre, mungkin jamaah juga ingin apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa ketika misalnya di suatu tempat memang tidak ada lagi yang siap atau yang pantas jadi imam kecuali yang sakit, Ya, itu yang baru. harus duduk tadi. Ya. maka persilahkanlah. Persilahkan. Karena kan nggak semua orang bisa jadi imam. Walaupun sakit tetap menjadi imam. Iya. Namun ketika yang makmum ini sehat, tidak ada yang sakit kayak imam, Iya. maka tetap menurut keterangan Imam Syafi'i ini harus tetap berdiri. Tidak ikut dengan Iya. imam yang duduk. Betul. Nah. Karena persyaratan di antara rukun sholat itu al-qiyam lil Iya. qadiri, harus berdiri bagi yang mampu. Kecuali makmumnya memang lagi nggak mampu juga. Ya, Pak Gi. kalau itu sama-sama ajiz bahasa Iya, Arabnya. iya. Kalau Jadi ajiz sama-sama kan, duduk juga nggak ya, apa-apa, nggak karena nggak ada apa-apa. kemampuan. Tuh. Tapi Iya. kalau yang makmumnya mampu wajib berdiri. Ya, baik pemirsa, inilah pertanyaan yang kedua yang menyangkut tentang cara bermakmum kepada imam yang sholatnya duduk. Ya. Jadi kesimpulannya apabila imamnya memang tidak ada kemampuan itu sah aja. Tapi kalau Ya. kita punya kemampuan, apalagi menjadi makmum, ya sebaiknya kita tetap berdiri. Jadi nggak boleh kita ikut jadi malas ya nih bagi ya. Kalau, Ya. kalau itu kan namanya niatnya malas ya. Harusnya kita ada kemampuan akhirnya ya, imamnya aja duduk kan gitu ya. Jadi Iya. malas. Tapi imam juga tadi kalau ada melihat yang lain yang pas ya, Ya, dipersilakan. dipersilahkan. Baik Pak Gi, terima kasih atas penjelasannya dua pertanyaan ini. Pemirsa, memang setiap pertanyaan itu dibahasnya detail ya, dan durasi kita memang terbatas. Nanti insya Allah kita akan teruskan pada episode berikutnya. Dan bagi yang mau detail bisa dilihat di buku. Oh iya, yang mau detail nanti kita bisa dilihat buku, bisa pesan di pesantren Darus Solihin atau di toko-toko buku. Insya Allah ini sudah ada, sudah beredar di seluruh Indonesia. Bahkan sebagai kajian rutin di taklim yang ada di Australia. Itu Pak Gi. Iya, Baik. alhamdulillah. Baik Pak Gi, terima kasih atas penjelasannya tentang pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut pada episode berikutnya Pak Gi. Insyaallah. Baik, pemirsa, kita berjumpa kembali pada episode yang ketiga atau episode berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.